kan saya nggak ngasih ya. Terus terus. 3 paket barang itu saya dimintai $1.150. Tapi belum saya kasih ya, Miss. Karena saya nanyain. Kan saya tanyain barang itu di Hong Kong, apa sudah nyampe di Indonesia, kan gitu, Pak. Karena udah pulang Indonesia, nggak balik lagi ke Hong Kong gitu. Terus dia bilang barang itu sudah di Indonesia. Katanya dari pihak cukai, ya, Miss. Terus saya tanyain, kalau dari pihak cukai itu kwitansinya apa, ya? Kan itu pasti ada jobnya dari pihak cukai Indonesia, kan? Tapi itu nggak ada, Miss. Nggak ada, cuma di kertas kuning gitu ditulisin, tanggal sekian ini saya kena $330. Terus tanggal sekian saya dapat 400 gitu kan. Terus saya minta tolong sama dia ya, Miss. Kalau memang itu kan saya udah di Indonesia nggak pegang uang dolar kan gitu. Maksudnya kan rupiah. Terus permintaan itu dari pihak Hong Kong, Miss. Terus teman saya itu juga sudah ada yang banyak gitu loh. Yang kena pengumumannya itu udah pada bayar semua. Terus? Dan katanya itu sampai ke Indonesia ya. Terus yang saya heranin gini loh, Miss. Saya bilang sama dia, kalau memang itu pihak dari Bea Cukai Indonesia, itu saya minta dibayar rupiah. Karena saya nggak ada ya dolar Hongkong, karena saya udah 2 bulan di Indonesia. Ya, saya pulang itu bulan Maret, 4 bulan di Indonesia. Yang gitu. Sekarang kan sudah Agustus, hampir 4 bulan. Terus kenapa barang itu nggak sampai ke Indonesia ya, Miss? Bilangnya itu ditahan dari pihak cukai Indonesia. Saya bingung, Miss. Mohon maaf ya, Miss, karena ini saya melibatkan Miss Yuni ya, karena selama ini dulu saya juga ada masalah, Miss Yuni bisa menolong saya, paketan saya nyampe ke rumah tanpa biaya gitu. Terus sekarang saya itu nggak apa ya, seandainya dimintain dari Bea Cukai itu misalnya dari calo itu 100 atau 200 Indonesia kan nggak masalah ya, 200.000 gitu ya. Tapi kan ini saya disuruh bayar $1.150 Hongkong. 3 paketan. Masa biaya yang saya keluarkan itu melebihi dari pihak pajak yang dikeluarkan, itu saya yakin itu bukan Indonesia, Miss. Karena saya minta itu tetap dia minta uang dolar Hong Kong dimasukkan ke BOC, Bank of China. Ya kan? Kan mana mungkin saya di Indonesia mau bayar dolar Hong Kong, karena saya nggak balik lagi gitu. Itu tetap memaksa sama saya. Terus saya telepon dari pihak Kediri itu yang berperkara, saya tanyain, di situ nggak minta apapun, Miss. Gitu loh. Dari pihak cukai Indonesia tuh nggak ada minta apapun. Terus sekarang kok yang di Hong Kong ini kemarin telepon maki saya, katanya saya bodoh ini. Terus saya bilang, Mbak, maaf ya, saya memang bodoh seorang pembantu, tapi saya di Hong Kong ini sudah cukup sulit. Saya mengumpulkan barang itu udah lama, Miss. Mau dipaket ke Indonesia karena corona nggak bisa. Terus baru bisa saya paket kemarin bulan 3 itu. Bulan 3, bulan 4 itu saya kirim 3 box besar itu ya. Ada yang $550 gitu, 50 kilo mungkin ya. Karena ada tambahan-tambahan gitu. Terus sekarang kan masa saya ya memang barang itu bukan barang baru gitu ya, Miss. Kadang dikasih majikan gitu ya, yang masih baru atau apa, yang penting bagus gitu ya untuk oleh-oleh di Indonesia. Kemarin tuh maunya sebelum itu saya kan mau nikah gitu ya, barang-barang itu tuh pernikahan saya. Tapi kan nggak nyampe pada harinya gitu loh, Miss. Saya sih nggak masalah. Tuh kemarin saya tanyain baik-baik dari pihak yang di Hong Kong pengiriman itu. Saya malah dikatain, katanya kamu itu bodoh gini-gini, terus blokir saya gitu loh. Saya nggak bisa ngubungin dia. Tuh, masa gini loh, Mas, masa saya kirim 1 paket 450, terus dikenain
$330 Hong Kong lo kan nggak masuk akal. Padahal 1 kilonya kan cuma $10. Saya bukan apa sih, rasanya sedih banget gitu ya. Saya tuh sampai nangis, saya beliin baju untuk keponakan saya itu. Mau dipakai pas saya Japan itu hari jadi kemarin besar itu ya tanggal 20 itu. Saya nggak bisa, itu sedih banget gitu untuk kuaci, untuk coklat yang mau ditaruh itu nggak nyampe gitu loh. Alasan mereka nggak nyampe karena? Alasan mereka saya disuruh bayar dulu yang itu $1.150 itu. Terus dia ngorting lagi. Katanya saya disuruh bayar 750. Nah, saya ini gini loh. Masa dari pihak cukai ada kortingan, Miss? Disuruh bayar segini nggak mau, sampai titik rendah $750. Kan nggak masuk akal. Nah, saya minta kalau memang itu dibayar rupiah, Miss, nggak apa-apa ya. Misalnya berapa gitu loh. Jangan sampai $1.150 lah saya. Jujur, Miss. Saya bikin rumah, sudah buat pernikahan, ya kan. Cuma modal sedikit untuk itu karena saya sudah janji pengen pulang ke Indonesia, nggak pengen lagi keluar negeri gitu ya. Pengen meningkatkan ibadah saya gitu ya. Gitu. Saya paham banget. Tapi sekali lagi kan masalah paketan saya sudah bilang bahwa dari pihak bea cukai kan tidak meminta itu. Nah, itu siapa yang meminta dan kalian harus kondisikan gitu loh. Kan itu secara tidak langsung adalah pemerasan ke para pekerja migran yang atas nama bea cukai tapi sebenarnya dimanfaatkan oleh barang pengiriman. Karena bea cukai sendiri tidak meminta uang itu, yang penting datamu jelas gitu loh. Datamu lengkap, itu yang setahu saya. Tapi sekali lagi itu adalah di luar kendali saya, Mbak. Jadi intinya adalah itu pihak pengiriman barang itu memanfaatkan. Ya kamu viralkan aja di media sosialmu atau seperti apa ya, ceritakan. Dan kita menghimbau buat teman-teman memboikot perusahaan jasa ini agar jangan sampai ada yang tertipu sama kayak kamu. Karena kan mereka beroperasinya di Hong Kong, Mbak. Sementara sampai posisi sudah ada di Indonesia. Iya, itu di Hong Kong, Miss. Nanti saya saya kirimkan ke Miss Yuni yang namanya itu. Totalnya. Mohon maaf ya, Miss. Bukannya saya tahu ini bukan Miss Yuni yang berwenang gitu ya. Cuma Miss Yuni kan bisa live gitu ya, bisa. Mohon maaf ya, maksud saya belum membayar barang itu. Uang itu belum saya bayarkan, dan saya sekarang itu cuma menunggu keajaiban dari Allah, dan mungkin dengan pertolongan Miss Yuni ini, barang saya misalnya bisa kembali gitu loh, bisa nyampe ke Indonesia. Kalau dari Indonesia saya tanyain dari perusahaan itu sendiri cabangnya, yang biasa nganterin dulu sebelum-sebelumnya itu kan lancar, Miss. Saya 18 tahun di Hong Kong. Semuanya itu lancar. Cuma kali ini 3 karung ini kenapa saya disuruh kenakan itu. Terus saya kasihan itu, Miss, yang dari Blitar itu banyak banget dia kena. Tiap kiriman ketambahan. Kemarin itu juga sama, katanya 350, 300. Terus kenapa di situ harus dimasukkan ke BOC? Kalau memang itu biaya cukainya di Indonesia, kita bayar rupiah, kita nggak masalah, bukan gitu. Tapi kalau kita sekarang dari Indonesia disuruh bayar Hong Kong, itu kan susah. Saya cuma gini loh, saya ya mohon maaf banget ya, kalau sudah mengganggu waktunya Miss Yuni, saya minta maaf banget gitu. Cuma sekarang saya mewakili ya teman-teman yang masih ada di Hong Kong gitu ya. Misalnya masih di sekolah kerja kan masih mungkin mengharapkan masih paketan ke Indonesia. Kalau saya insya Allah kan nggak paketan lagi ya, Miss, karena saya sudah pulang. Cuma saya nunggu barang saya gitu. Saya menghimbau dan meminta mohon sama Miss Yuni ya, dengan kebaikan Miss Yuni misalnya apa ya, share ke teman yang itu supaya berhati-hati gitu loh, maksud saya, Miss. Bukan maksudnya nanti kalau saya live ya, karena kebetulan ini saya tadi udah selesai live, cuman kebetulan saya lagi megang HP jadi saya angkat teleponmu atau telepon balik nomormu. Cuman kalau nggak pas live kan teman-teman tidak ada interaksi ya. Jadi sebenarnya karena kamu sendiri tadi sama admin saya sudah dikasih tahu saya live, kamu nggak cepat nelpon. Otomatis kan saya juga nggak tahu nih. Karena saya sendiri nggak tahu. Saya sendiri nggak tahu siapa aja yang akan telepon dan jam berapa aja kan saya nggak tahu nih. Jadi kalau pas live saya tidak bisa janji, Mbak, karena kebetulan yang telepon juga banyak juga. Jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Ya, karena apa ya? Kadang waktu saya tadi asisten Mbak Miss Yuni itu waktu kirim saya, Miss Yuni live, langsung tak telepon katanya, udah selesai Mbak, ya Allah. Saya nunggu dari pagi terus kemeran. Jujur ya Miss ya, hati saya tuh merasa sakit ya, kayak nyesek gitu rasanya. Kenapa barang-barang itu pengen di hari saya kemarin itu loh, pengen aja gitu ya di rumah gitu. Karena saya juga udah nggak punya orang tua gitu ya. Pengen nikah itu ada yang sedikit itu ya, misalnya yang lain dari yang lain gitu. Misalnya kue-kue dari Hong Kong gitu, kayak coklat, kayak kuaci gitu. Tapi akhirnya saya sendiri nggak bisa gitu. Ya, seperti yang saya katakan, nanti saya akan coba arrange lagi teleponan sama jenengan. Ini juga saya rekam nih kebetulan. Cuman kan interaksinya kan kurang. Nanti kan korban-korbannya yang lain juga akan berspeak up gitu loh. Jadi momennya kurang pas nih. Mungkin sampean besok nih, saya live jam 9 waktu Indonesia, jam 10 waktu Hong Kong. Kita coba, karena saya tidak janji bahwa sampean bisa telepon saya gitu loh. Saya tidak bisa janji. Karena dari banyaknya yang telepon, banyaknya interaksi, saya juga nggak bisa janji. Kita coba sekali lagi berbicara dan speak up tentang paketan yang dimanfaatkan oleh para penipu ya. Saya bisa bilang penipu yang dari Hong Kong malahan kalau kayak gini. Kan kalau memang harganya mahal kan ngomong aja, nggak usah ngomongnya 450 tapi harus ditambah lagi 300 ataupun seperti apa gitu loh. Kalau memang paketannya naik ya ngomong aja naik gitu loh. Jangan bilang murah, promosi murah tapi masih menjebak gitu, bener nggak? Ini ngomongnya gini, Miss katanya, Mbak di SMS di situ ya, di tempat itu WA. Bukan, gini aja, simpan aja rahasiaan ini. Nanti kalau saya pas live kita omongkan sekali lagi. Oke, ya. Jadi simpan dulu. Gini tuh, sedikit seperti gini. Dia ngomong gini, Mbak kamu dapat paketan kamu sudah nyampe di Indonesia. Tolong kamu kirim segini dolar gitu ya. Ini rekeningnya gitu ya, nggak saya sebutin. Ini rekeningnya gini. Langsung ditulis di situ. Waktu kita dimintai bukti, dianya nggak mau. Cuma dioret-oretan kertas kuning, paketan nomor sekian, kurangnya sekian gitu, Miss. Itu di situ. Terus kita dikasih nomor bank BOC sama rekeningnya itu aja. Nama perusahaan itu aja. Makanya seperti yang saya katakan, nanti kita sambung lagi. Oke. Saya tunggu Miss Yuni live, saya langsung telepon Miss Yuni. Oke. Mudah-mudahan berhasil. Terima kasih. Oke, jadi karena masalah paketan ini menjadi masalah yang sangat kompleks sekali ya, sampai hari ini belum ada pencerahannya. Kita tunggu seperti apa dan bagaimana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.